Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12, yang mana hari ini saya akan memberikan berupa tutorial penggunaan satu aplikasi editing video yang bisa kita gunakan pada gadget, misalnya handphone, tablet, dan lain-lain. Jadi sebenarnya aplikasi editing video itu ada banyak. Nah, yang saya contohkan kali ini yang cukup umum dikenal dan saya yakin juga kalian sudah mengenal KineMaster ini, mungkin juga pernah atau sering juga menggunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi KineMaster Pro. Jadi memang Pro ini ada beberapa perbedaan fitur dibanding yang biasa dengan basic. Salah satunya itu tentunya yaitu hasil convert video kita nanti tidak akan ada tulisan atau semacam watermark. Nah, kalau kalau kita apa? Kita unduh yang dari App Store atau Play Store itu biasanya itu yang KineMaster yang biasa. Itu tentunya nanti hasil videonya akan ada semacam watermarknya. Nah, sebelum kita masuk, kita mengenal dulu tampilan awalnya. Oke, jadi seperti inilah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi. Yang pertama, di sebelah kiri ini ada beberapa menunya, fitur-fitur dari KineMaster. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada beberapa tampilan-tampilan video atau foto yang terakhir kita buka atau terakhir kita buat. Atau project yang baru saja kita kerjakan untuk kita lanjutkan juga bisa ya. Nah, eh, di sini akan tampil. Nah, langsung saja kita akan menggunakan fitur untuk membuat project baru. Kita mengklik icon yang besar di tengah ini. Nah, kemudian setelah itu akan tampil berupa pilihan rasio ukuran video yang bakal kita pergunakan. Yang pertama itu ada 16:9, yang kedua ada 9:16, dan yang terakhir 1:1. Jadi sangat saya sarankan eh, kita alangkah baiknya menggunakan rasio yang pertama ini 16:9. Jadi nanti hasil gambarnya akan berupa landscape. Tentunya ini salah satu keunggulannya, hasil video kita tuh akan terlihat lebih luas, lebih bagus. Dan ini cocok untuk digunakan di layar handphone landscape misalnya, di layar YouTube, atau mungkin di komputer, laptop. Nah, dan kedua yaitu 9:16, ini nanti tampilan gambarnya akan berupa portrait, jadi tegak berdiri. Dan yang terakhir ini 1:1, ini jadi gambarnya akan berupa square, kotak. Ini sangat cocok kita untuk mengupload di sosial media, misalnya di Instagram untuk fitur video. Jadi kita tidak perlu lagi merubah tampilan videonya, apakah mau memperbesar atau memperkecil, jadi dia akan otomatis menyesuaikan. Nah, langsung saja kita mungkin akan mencontohkan mengklik yang 16:9. Oke, nah seperti inilah tampilan awal KineMaster tadi setelah kita buka. Jadi kita mengenal dulu bagian-bagian apa saja yang ada di tools-toolsnya ataupun menunya. Jadi di tengah di hadapan kita ini ada berupa layar hitam nih, karena belum diisi di belum ada diimport, jadi masih apa, tidak menayangkan gambar. Ini nantinya akan menayangkan berupa layar preview kita, melihat project kita. Yang berikutnya yang sebelah kiri ini ada tools yang bakal kita gunakan. Di sebelah kanan ini ada menu barnya, dan yang terakhir ini layar aktivitas pekerjaan kita nanti akan secara timeline waktu nanti akan bergerak. Oke, langsung saja kita akan mengimport, memasukkan media. Nah, jadi dia akan tampil berupa folder-folder di mana kita menyimpan hasil video yang telah kita rekam sebelumnya, atau foto atau musik di sini. Nah, saya akan mencontohkan, saya akan memasukkan, mengimpor foto. Jadi saya sudah menyiapkan bahan untuk praktik kita kali ini. Jadi akan saya memasukkan foto di sini.
Setelah klik, nah maka dia akan tayang di layar pertama di bawah-bawah. Nah inilah hasilnya, di layar bawah ini akan muncul, begitu juga di layar previewnya juga muncul. Oke, yang kedua kita akan memasukkan lagi berupa video. Nah, saya klik video, kemudian akan saya cari. Oke, jika kita perhatikan, sini ada beberapa gambar ya. Terus kita perhatikan lagi icon kecil di pojok kiri bawah. Nah, jika file berformat JPEG atau gambar, dia akan muncul icon gambar. Nah, jika video, tentunya akan ikonnya itu berubah menjadi seperti frame film ya. Nah, saya akan mencontohkan salah satu video ya. Nah, saya klik sini. Nah, kemudian muncullah, bertambahlah layarnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini layarnya yang kita gulirkan. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba di sini ada fitur-fitur lain, ada audio. Ini untuk memasukkan musik atau kita juga bisa merekam. Kemudian ini ada suara, ini untuk merekam. Ini ada lapisan, ini maksudnya untuk fitur, efek, transisi segala macamnya kita bisa sini menggunakan fitur ini. Nah, sini kita coba play. Ini pada pojok kanan bawah ini ada tombol icon play. Nah, seperti ini. Nah, maka timeline waktunya akan bergeser, bergerak. Mansara TV, saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala SMP Negeri 1 Lubaikan. Nah, seperti itulah. Oke, kemudian kita akan menggunakan fitur-fitur lain, tools-tools lain. Nah, jadi jika kita klik, nah, media yang kita klik aktif, dia akan berubah warna kuning. Kemudian ada lagi muncul beberapa tampilan di sini. Yang pertama ada yang untuk mengcut, memotong durasi dari video atau foto. Ini misalnya cut. Nah, ada beberapa efek lagi. Kemudian sini ada berupa untuk tampilan perbesar layar, zoomnya. Kemudian ada sini mengatur equalizer dari audio itu sendiri. Dan sini ada beberapa kontrol kecepatan, klip grafis. Klip grafis ini untuk efek semacam filternya ya. Kemudian ini kontrol kecepatan, bisa kita atur berapa video itu bergerak. Nah, kecepatannya. Terus kemudian ada ini untuk membalik posisi videonya, misalnya di sini. Jadi ada untuk putar dengan filter warna dan segala macamnya. Jadi ini sebenarnya pada dasarnya KineMaster ini lumayan lengkap juga fitur-fitur tools-toolsnya. Nah, oleh karena itulah sering digunakan orang-orang. Jadi karena memang sangat mudah sekali sebenarnya menggunakannya. Dan memang secara umum memang ada kemiripan dengan aplikasi yang lainnya. Toolsnya mungkin hanya saja pada tampilan atau tata letak toolsnya saja. Nah, sebenarnya selain meng-cut, memotong, di ujung video ini kita tarik ya. Nah, kita atur nih. Nah, seperti ini. Otomatis durasinya akan bergeser. Oke. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada lagi beberapa tools. Ini untuk undo, redo, undo lagi. Nah, seperti itu. Di sini ada icon link. Link di sini untuk mengekspor ya. Jika pekerjaan kita tuh sudah dirasa selesai seperti itu. Dan kemudian ada icon untuk screenshot. Jadi misalnya kita tuh merekam video, kemudian kita lupa untuk memfoto adegan-adegan penting. Nah, jadi kita bisa menggunakan fitur ini untuk screenshotnya dari video dirubah menjadi foto. Kemudian di sini ada menu setting lainnya. Ini untuk pengaturan audio, suaranya, volumenya bisa kita kurangi, kita perbesar sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada fitur pelemahan, penguatan. Maksudnya penguatan ini
suara kita tuh akan melandai ketika awal masuk adegan atau di akhir adegan. Bisa kita atur mau berapa detik uh, ininya ya. Kemudian ada video, begitu juga ada kemiripan dengan audio tadi dan penyuntingan. Nah, oke. Jadi nanti bisa silakan kalian kotak-atik saja menggunakan. Nah, ini untuk memperbesar layarnya. Jadi memang karena kita baru mengimpor dua media, foto sama video, otomatis dia akan memanjang seperti ini. Jika nanti kita tambah berupa teks, suara, jadi layarnya akan bertambah. Dia akan bertambah ke bawah dan menyamping sesuai durasinya. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, saya akan melanjutkan lagi. Saya import lagi berupa tambahan foto atau gambar, yang mana gambar ini sudah saya bikin di aplikasi lain di CorelDRAW, dan jadi gambarnya ini saya convert menjadi format PNG. PNG ini kegunaannya adalah background dari gambar itu akan hilang, terhapus, jadi akan mempermudah kita untuk lebih bagus lagi nanti tampilannya untuk memberikan tambahan lapisan pada video. Jadi backgroundnya itu hilang. Seperti apa? Seperti ini ya. Saya contohkan, saya akan menggunakan fitur ini, menambahkan lapisan. Lapisan di sini maksudnya untuk lapisan di sini untuk apa ya? Menambahkan layer yang ada di bawahnya. Jadi kita bisa memasukkan gambar. Nah, gambar saya kemudian memilih filenya yang ada di folder. Ini misalnya. Nah, ini akan muncul sudah. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi. Jadi, sini sebenarnya ada dua logo, logo SMA sama logo Sementara TV. Yang mana backgroundnya ini hilang, transparan. Nah, inilah yang dimaksud dengan format PNG tadi. Jadi akan lebih bagus. Nah, kemudian ini kita pindah tata letaknya dan juga bisa kita atur besar kecilnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa menarik menggunakan panah yang ada di seperti di pojoknya ini. Nah, ini kita atur dulu letaknya. Jika masih ada kesalahan, kita bisa menggunakan fitur undo ya. Undo di sini. Nah, seperti ini. Kita sudah menentukan letaknya yang cocok. Kemudian gambarnya ini kita bisa atur eh, kapan dia akan masuk ya. Nah, oke. Misalnya kita coba dulu play dulu dari awal. Nah, anggap kita bikin suatu reporter berita. Nah, dia akan muncul. Nah, seperti itu hasilnya. Kita lihat timelinenya di mana ya di ujungnya otomatis kan hilang. Ya, seperti itu ya. Jadi karena ini diperlukan untuk sepanjang video, kita harus tarik, kita perbesar terus. Nah, untuk memperpanjang durasi. Durasi gambar ini akan tampil sampai mana kita perlukan. Di mana ujung itu berhenti, ya nanti di situ juga deh dia akan hilang dengan sendirinya. Oke, saya tarik dulu. Nah, sampai pada di ujung video. Oke. Kemudian kita coba, kita play lagi seperti apa hasilnya. Nah, seperti inilah hasilnya. Kemudian di tengah-tengah antara perpindahan foto dengan video, jika kita lihat, ini ada semacam sekat pembatas. Ini jika kita klik, dia akan muncul. Nah, inilah efek transisi. Maksudnya transisi ini untuk mempermanis tampilan ketika perpindahan antara frame. Jadi kita bisa gunakan, mungkin kita salah satunya ya. Mana yang cocok ya? Oke, ini ada beberapa yang standar. Jika tidak ada yang kita inginkan, kita bisa menggunakan yang fitur yang untuk mengunduh yang terbaru. Nah, seperti itu ya. Oke. Misalnya saya menggunakan ini. Oke. Seperti apa hasilnya? Nah, seperti itu tuh. Nah, ini sepertinya kurang tepat, kurang cocok.
jika kita gunakan. Nah, ini lebih cocok nih. Nah, ya. Oke, kita play dulu, kita coba, kita preview lagi. Saat ini saya sudah bersama Bapak Nah, Kepala seperti inilah SMP hasilnya. Oke, sepertinya foto ini terlalu panjang durasinya, kita akan memangkas. Nah, kita tarik saja. Kemudian, saya akan memasukkan lagi gambar. Nah, ini untuk untuk yang ada di fitur tengahnya ini. Jadi kita akan membuat berupa reporter TV. Biasanya kan memerlukan ini. Ya, sudah selesai. Ini hanya berupa vektor yang dibuat di aplikasi CorelDRAW. Kemudian ini sengaja saya kosongkan. Jadi kita akan menambah berupa teks tulisan. Jadi kita akan menambah menggunakan lapisan lagi di sini. Ini ada pilihan fitur teks. Nah, kita ketik di sini nih. Kita ketik nama reporternya. Anggap nama panggilan saja. Oke. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, kita atur lagi. Kemudian ini bisa kita edit. Warnanya kita ganti, mungkin lebih cocok warna hitam. Nah, biasanya seperti ini ya. Kemudian saya akan menambahkan lagi satu tulisan. Satu tulisan. Unik sekali ya keyboardnya, tampilan seperti ini yang sangat minimalis sekali. Nah, sudah muncul. Ini akan kita taruh di sini, di bawah sini. Ini fontnya ukurannya terlalu besar. Kita perkecil. Nah, seperti inilah hasilnya. Oke, kita akan memperpanjang durasinya. Kita tarik, sama seperti yang tadi, sampai mana kita perlukan durasinya. Nah, di situ ada terlihat angka, ada 14,38. Nah, itu artinya dia akan muncul selama 14 detik, 442. Seperti itu ya. Nah, anggap kita 15 detik. Ini kita sesuaikan, kita samakan saja seperti yang tadi durasinya. Dan satu lagi. Oke, sudah selesai. Coba kita play seperti apa hasilnya. Kita preview lagi. Saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala SMP Negeri 1 Perbaikan. Kepada Bapak yang Pak, apa pesan pada yang bagi SMP pada hari ini adalah Nah, seperti itu hasilnya. Maka dia
di mana ujung timeline-nya ini, garisnya ini menyentuh ujung layarnya ini, maka dia akan otomatis hilang. Nah, misalnya sini kita geser, dia akan muncul. Jika saya geser di ujung dari ini, dia akan hilang. Nah, seperti itu ya. Bekerjasama antara pihak usaha dan bersama pihak bagi. Oke. Nah, inilah project sederhana kita pada hari ini. Mungkin kita anggap ini sudah selesai dan kita akan menyimpan menjadi suatu video. Maka kita akan menggunakan menu yang ada di pojok kiri atas yang ada icon link di sini. Kita akan mengekspor. Di sini ada berupa pilihan-pilihan resolusi dan kualitas segala macam. Jika resolusi atau kualitasnya makin tinggi, maka dia akan memakan memori yang cukup banyak juga, dan tentunya mengekspornya juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini kita standar-standar saja terlebih dahulu sebagai contoh. Saya akan mengklik ekspor. Nah, inilah tampilannya. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai dia benar-benar selesai memproses. Jadi usahakan kita terus jaga pada tampilan layar handphone kita, jangan kita berpindah keluar dari aplikasi lain. Kita pastikan benar-benar proses ini berjalan dengan lancar dan selesai. Oke, tadi kita udah menyelesaikan sudah selesai mengekspor. Nah, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, inilah video yang tadi telah kita buat. Saat ini saya sudah bersama Bapak Nah, Kepala seperti ini hasil akhirnya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini hanya beberapa teknik penggunaan aplikasi editor video yang menggunakan KineMaster. Sebenarnya masih banyak lagi teknik-teknik lainnya dan tools-toolsnya yang belum kita gunakan. Mungkin bisa di kesempatan yang lainnya kita akan mencoba kembali, atau kalian juga bisa mungkin mempelajarinya sendiri secara otodidak juga. Memang sebenarnya sangat cukup tergolong mudah menggunakan aplikasi ini. Dan sebenarnya saya juga lebih sering terbiasa menggunakan aplikasi editor video yang mana diperuntukkan untuk komputer, karena akan lebih leluasa kita mengerjakannya dibandingkan di layar handphone. Misalnya untuk menarik layarnya itu mungkin sebagian orang agak kesulitan jika menggunakan handphone. Nah, itu hanya relatif sebagai tergantung si penggunanya seperti apa. Kembali lagi hanya pada penilaian individu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.